Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih, anak solihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali bersama Ustazah Kamila dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 1 semester 2 materi hadis tentang kebersihan bagian kedua. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, silakan anak-anak duduk dengan baik, siapkan alat tulisnya, pegang HP atau laptopnya, dan pastikan berada di tempat yang aman dan nyaman. Anak soleh, anak solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran ini. Dimulai dengan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak soleh, anak solihah, masuk pada pembahasan hadis tentang kebersihan bagian yang kedua. Masih ingat bunyi hadis tentang kebersihan yang disampaikan Ustazah pada pekan kemarin? Bagaimana bunyinya? Siapa yang masih ingat? Yuk kita baca. At-tahuru syatrul iman. Ada lagi yang satunya? An-nawafatu minal iman. Oke, bagus, ingat semua ya nak ya. Nah sekarang ini secara komplitnya matan dengan sanadnya ya Ustazah sebutkan sebagaimana janji terdahulu akan Ustazah sebutkan ini dari sanadnya adalah dari Abi Malik ya. Oke, ikuti Ustazah. An Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Sekali lagi, An Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Dari Abu Malik al-Ash'ari bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan perilaku hidup bersih di lingkungan. Bagaimana kita menerapkan perilaku hidup bersih di lingkungan. 1. Hidup bersih di rumah. Ya, mengapa kita harus hidup bersih di rumah? Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita kembali ke rumah setelah pulang dari sekolah atau dari manapun kita bepergian mesti kembali ke rumah. Kita harus menjaga kebersihan rumah dengan baik. Mana saja lingkungan rumah yang harus bersih? Tentu saja ruang bermain dan tempat tidur, kamar mandi,
dapur, dan halaman rumah. Masuk pada pembahasan ruang bermain. Tempat bermain ini anak-anak Soli bisa menjadi sarang kuman. Nah, mainan juga bisa menjadi tempat kuman. Untuk itu, bersihkanlah tempat bermain terlebih dahulu. Cuci tangan setelah memegang mainan. Mainan dari plastik sebaiknya dicuci supaya bersih. Sampai sini bisa diterima anak solihah. Kita lanjutkan ya. Tempat tidur. Tempat tidur adalah tempat kita beristirahat. Tempat tidur harus bersih agar kita tetap sehat. Selimut, bantal, guling, dan spray harus dibersihkan. Di tempat bersih, tentu kita nyaman beristirahat. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Kita lanjutkan kembali ya. Kamar mandi. Kamar mandi merupakan tempat yang lembab. Kamar mandi menyimpan banyak kuman. Mandi dengan air bersih membuat badan sehat. Ingin kamar mandi kalian bersih? Nah, lantai kamar mandi, toilet, bak, dan dinding harus sering dibersihkan. Jangan biarkan kuman dan bakteri bersarang di dalamnya. Dapur. Dapur merupakan tempat kita dan keluarga makan bersama. Di dapur juga banyak kuman. Kalian tidak mau terkena penyakit, bukan? Jaga meja makan dan tempat cuci piring agar bersih. Buang kantong sampah setiap hari. Kantong sampah dapat menjadi perkembangan bakteri. Kantong sampah juga menimbulkan bau tidak sedap. Halaman rumah. Halaman rumah sering kita pakai bermain. Di situ banyak debu kotor menempel di badan. Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan badan. Kotoran yang mengganggu halaman perlu disingkirkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tohiru afniyatakum fa innal yahuda la tutohhir afniyataha." Artinya, bersihkanlah halaman rumah kalian. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak membersihkan halaman rumah mereka. As-Sahihah nomor 236. Nah, sekarang yang kedua, hidup bersih di sekolah. Sekolah adalah tempat kita bermain. Belajar memerlukan lingkungan yang sehat. Untuk itu, meja dan kursi perlu dibersihkan. Semua peralatan belajar harus bersih. Kelas yang rapi dan bersih membuat kita nyaman dan semangat dalam belajar. Jadikan ruang kelasmu selalu bersih. Buatlah jadwal kebersihan kelas
Lingkungan sekolah pun harus sehat. Halaman adalah tempat kita bermain saat istirahat. Saat di sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Mulailah dari diri sendiri, disiplin dalam kebersihan. Demikianlah pembahasan tentang kebersihan di rumah dan di sekolah. Sekarang masuk pada bagian penutup. Silahkan baca kembali buku Al-Quran dan hadisnya, kelas 1 halaman 153 sampai dengan 157. Kerjakan latihan tertulisnya dan jawaban kirimkan ke WA Ustadzah. Kerjakan penilaian harian di link yang tersedia. Terima kasih atas kesungguhan belajar anak solih dan solihah. Semoga bermanfaat. Amin. Mari kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Dan mari kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Cukup sekian dari Ustadzah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.